Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini. Kajian mampir, mudah-mudahan berjalan lancar dengan hati yang hadir. Kok enggak bersajak ya? Amin. Apapun itu, mudah-mudahan Allah bukakan pintu kepahaman dan pengamalan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Singkat kata, singkat cerita, melanjutkan kajian pada pekan yang lalu. Karena telah kita bahas dan kita kaji bersama pemateri sebelumnya, yaitu Ustadz Adnan Fagih. Itu tema tentang sifat-sifat mustahil dan jaiz untuk nabi-nabi dan rasul. Mulai dari sifat wajib juga sudah dibahas, yang dikaji oleh Ustadz Syekh Ahmad Fauzi. Bukan yang Al-Qonate. Kameranya kembali ke aku. Boleh di live, tetap di layar. Jadi sudah kita bahas sifat-sifat yang harus ada pada nabi dan rasul. Sekiranya akal itu nggak kebayang. Kok nggak kebayang? Itu sifat mustahil. Mana sih itu? Asalisah. Mana halamannya itu? Asaniyah wal arbaun gitu. Asaniyah wal arbaun. Ya, ketika ngomongin nabi dan rasul, maka kita harus memastikan bahwasanya mereka itu pasti sosok yang istimewa. Seistimewa apa? Mereka harus pasti sidik, yaitu sidik ya. Tidak harus sidku. Sidik, yaitu harus sosok yang jujur. Kemudian wal amanah, sosok yang terjaga, tidak berkhianat kepada Allah SWT dengan melakukan perkara haram maupun perkara makruh. Kemudian juga tabligh ma'umiru bitablighihi, harus sosok yang pasti menyampaikan apa yang telah diamanahkan kepada mereka untuk disampaikan. Wal fatonah, wah, ini harus cerdas. Kemudian di pekan yang lalu sudah dibahas tentang sifat mustahil. Seraya mustahil sekali para nabi dan rasul itu. Yang pertama al-kazib atau al-kizbu. Ya, kalau mau disenadakan dengan asidik, maka al-kizib. Cuman kalau yang lebih lumrah dan umum memang kazaba yakzibu itu kazib, yaitu berbohong. Itu tidak mungkin ada nabi yang berbohong. Kalau ada nabi yang berbohong berarti bukan nabi. Nah, itu dalilnya apa nanti kita bahas. Kemudian wal khianah. Khianah di sini bi fi'li muharramin au makruhin. Jadi khianah ini ternyata menambah kamus di otak kita dalam konteks khusus, dalam disiplin ilmu khusus kayak ilmu akidah. Khianah ini bisa memiliki makna lain, yaitu berkhianat kepada Allah. Itu mustahil bagi para nabi dan rasul. Apa bentuk pengkhianatan kepada Allah dan pengkhianatan kepada Allah, yaitu dengan melakukan perkara haram ataupun makruh. Ya, berkhianat, cocok, bisa. Kemudian wal kitman, juga mustahil bagi para nabi dan rasul itu menyembunyikan sesuatu untuk yang pada awalnya diperintahkan untuk disampaikan. Bahkan sebagaimana yang sudah umum kita kaji dalam dalil-dalil hadis, yaitu terlaknat orang-orang yang menyimpan ilmunya, mengkitman ilmunya. Dan ditutup dengan wal baladah, yaitu kenapa di sini digunakannya baladah ya? Kenapa nggak pakai jahl, wal jahalah atau sepertinya? Berarti kan ada sesuatu di balik al baladah tersebut. Maka kalau kita spill di hasyiahnya ini, nah itu, kayak sean.
Bila makin hadir mari itu kan hadir. Ya, wal baladah. Baladah itu kan lebih ke IQ rendah ya. Bukan sekedar tidak tahu, bukan sekedar sesat. Ini lebih fokus ke kebodohan. Bahasa di warkopnya itu IQ jongkok. IQ jongkok, atau bahasa yang lebih lumrah didengar di telinga, bodoh. Bodohnya agak pelan ngomongnya ya. Bodoh. Ya, bodoh. Jadi mustahil Nabi itu bodoh. Mustahil Nabi ber-IQ rendah. Nah ini pas banget kalau pengen bilang bodoh itu berasal dari baladah. Atau saudaranya itu ghobawah. Itu dungu, bodoh sama. Beda dengan jahil tadi. Jahil ini kata yang masih multi tafsir, mengandung dua makna, bisa jahil basit, bisa jahil murakkab. Sehingga bal baladah menjadi mustahil kepada Nabi dan Rasul, berarti Nabi itu pintar-pintar. Nah, apa dalilnya nanti akan kita bahas. Seseru itu. Nggak seru ya minum kopi. Kemudian yang mana dari semua sifat-sifat mustahil tersebut, pada pekan yang lalu sudah kita simpulkan bahwasanya akal itu nggak bakal kebayang bahwasanya ada nabi yang berkejadian memiliki 4 sifat mustahil tersebut. Sehingga sempurnalah pembahasan menjadi tis'a warbaun akidah, ada 49 akidah. Seraya harus 50 ditutup dengan satu sifat lagi, yaitu sifat jais. Yaitu jawazu qu'il arad al-basyariyah bihimulati la tuaddi ila naqs. Boleh-boleh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh saja. Jawaz boleh-boleh saja wuku terjadinya a'rad basyariyah kepada para nabi dan rasul itu selama la tuaddi ila naqs, tidak menyebabkan adanya pengurangan fi marotibihimul aliyah, dari derajat mereka yang tinggi-tinggi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum darin amin. Ila anqal wa dalilu. Wa dalilu. Berarti sudah berdalil. Menarik ya gaya pembahasan penulisan beliau ini. Kalau di kitab lain biasanya setiap sifat wajib dan mustahilnya itu langsung diberi dalil. Kalau ini berarti beliau menawarkan gaya awam dulu, ya karena kifayatul awam. Fokus dulu ke materinya, dalilnya entar. Kalau otakmu nggak kuat di awal, ya udah sampai situ aja berarti pembelajarannya. Ini untuk yang masih kuat nih, berarti yang masih bertahan, dia memang pengen layak sekali diberi dalil. Wa dalilu wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum lau kazabu, kazaba yakzibu, ya. Lau kazabu. Suara siapa itu kok sengau? Wa dalilu wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalil wajib harusnya mereka itu jujur, atau pastinya nabi dan rasul itu adalah nabi-nabi yang jujur, mereka pasti jujur. Itu dalilnya apa? Buktinya annahum lau kazabu. Misal kalau diandai-andaikan, kalau emang itu mereka lakana lau kazabu, mereka itu berbohong, lakana khobarullahi ta'ala kaziban, maka akan berdampak terniscayalah bahwasanya wahyu, yaitu khobarullah yang mereka sampaikan itu otomatis juga adalah sesuatu yang tidak benar. Kemarin udah Ustaz Bayu. Hah? Udah ya? Udah. Sekarang Muhammad Dalilul Amanah. Tapi tidak apa kalau ada ulasan baru. Oh, saya kira dalil. Tapi mau nanya juga, saya udah buka. Ini saya kasih tanda aman jadi ulama. Untung payah pembahasannya. Jadi, berarti singkatnya, dalilnya adalah dengan adanya mukjizat tadi ya. Yang nazilah manzilat qaulihi ta'ala, yang mendukung daripada ketidakbohongannya mereka ini. Kemudian sekarang berarti wa amma dalilul amanah. Sekarang apa bukti bahwasanya para nabi dan rasul itu
terjaga daripada perbuatan haram dan makruh. Wa amma dalilul amanah ay ismatuhum zahiran wa batinan min muharram au makruh. Dalil terjaganya mereka para nabi dan rasul baik secara zahir maupun batin dari perbuatan haram dan makruh itu annahum law khanu, andai kata mereka itu betul-betul berkhianat kepada Allah SWT dengan cara apa? Bertika bimuharramin au makruhin, dengan melakukan perkara haram dan atau makruh, lakunna ma'murin bimis lima yaf'alunahu, maka tentu saja secara otomatis pula kita ini sebagai umatnya bakal terkhitob juga, terperintahkan untuk melakukan apa yang nabi dan rasul itu lakukan, yaitu dengan melakukan pengkhianatan kepada Allah. Berarti kalau nabinya sebagai suri teladan melakukan perkara haram, kita juga dong. Kan tak mungkin. Ada perintah begitu ya. Nah, seorang rasul itu adalah teladan yang harus kita ikuti. Otomatis kalau mereka itu berbuat khianat, kita pun sebagai pengikutnya harus ada perintah seperti itu juga. Begitu ya. Tapi itu andai. Andai. Wala yasihan mu'marbiram au makruh. Nah, tapi hanya kita itu tidak sah, tidak betul kita itu diperintahkan dengan perkara yang haram maupun makruh, li'anna ta'ala la ya'muru bil fahsya, karena pasti Allah itu tidak menyuruh kepada kita tentang perkara-perkara yang keji. Fa'ayanahum lam yaf'al illa ta'ah, maka bisa disimpulkan secara fix bahwasanya para nabi dan rasul pasti tidak melakukan pengkhianatan, karena yang mereka lakukan adalah pasti ketaatan, imma wajibah au manubah, yang mana ketaatan itu bisa berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang mandub. Wala tadkhul af'aluhum al-mubahat, wala tadkhulu af'aluhum al-mubahat, berarti tidak masuk dalam kriteria perbuatan nabi dan rasul itu kepada hal-hal yang mubah, karena yang mubah pun li'annahum idza fa'alu al-mubah, perkara mubah yang mereka lakukan pun itu pasti ada gharat muayyannya, pasti yakunu idza fa'alul mubah yakunu li bayanil jawaz, itu pun ada misi khususnya menjelaskan bahwasanya ini boleh, tidak yang sia-sia belaka. Jadi bisa disimpulkan dalil daripada amanah ini adalah kemustahilan mereka untuk kalau melakukan sesuatu yang muharram, berarti kita juga otomatis akan melakukan muharram. Berarti mereka harus sosok nabi yang melakukan wajib mandub saja. Wa amma dalilul fatonah. Lanjut? Atau ingin ditambahkan atau diselesaikan terlebih dahulu? Mungkin sedikit tambahan terkait dalil dari Al-Quran misalnya. Tadi kan disampaikan oleh Ustadz Bayu bahwa dalil atau bukti bahwa para nabi dan para rasul itu harus memiliki sifat amanah, terjaga zahir dan batinnya dari perkara yang haram dan bahkan dari perkara yang makruh. Buktinya adalah kita diminta untuk mengikuti para rasul. Dalil Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dalam hal ini adalah ikuti Nabi Muhammad. Jadi di surat Al-Imran ayat ke-31. Dengan demikian, di sini jelas sekali ayat Al-Quran menyatakan kita diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad atau secara umum mengikuti para rasul. Dengan demikian, kalau kita diperintah untuk mengikuti para rasul, seandainya para rasul itu tidak memiliki sifat amanah, berarti para rasul itu khianah, yakni tidak terjaga dari perkara yang haram dan makruh. Nah, kalau kita diminta untuk mengikuti para rasul, sedangkan para rasulnya itu bersifat khianah, maka seharusnya ada perintah untuk melakukan perkara yang khianah ataupun fahsya tadi bahasanya, perkara yang keji. Sedangkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Innallaha la ya'muru bil fahsya." Sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang fahsya, yang keji.
Dengan demikian jelaslah bahwa kita sebagai orang yang mengikuti para rasul, meneladani semua rasul dalam hal ini, khususnya yang wajib kita ketahui, ini ada 25 rasul itu, maka sudah jelas kita tidak bisa, kita tidak diperintahkan mengikuti hal-hal yang fahsya. Sebaliknya kita mengikuti teladan kita, yakni para nabi semuanya, itu para rasul semua yang kita wajib ketahui. Yang mana sudah jelas kalau begitu para nabi dan para rasul itu harus memiliki sifat amanah, karena buktinya kita tidak diperintahkan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang fahsya. Nah, saya kira seperti itu secara singkat argumen daripada sifat amanah. Dan kalau kita juga menelisik beberapa sejarah ataupun mengulik beberapa hadis, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Nabi itu pernah melakukan perkara yang dalam tanda kutip itu dinilai sebagai perkara yang makruh, perkara yang makruh. Tapi itu pun tujuannya adalah litasri. Tujuannya adalah untuk menetapkan satu syariat tertentu bahwa ini merupakan perkara yang makruh. Ada pengajaran di sana. Tujuannya adalah untuk mendatangkan syariat. Karena para nabi ini adalah role model, mereka kuduah, mereka ini suri tauladan, maka kita mengikuti para nabi dan para rasul. Ada beberapa momen para nabi dan para rasul itu mencontohkan sendiri bagaimana sih contoh yang makruh itu supaya orang-orang tahu. Bukan berarti mereka sengaja melakukan perbuatan yang makruh tersebut, akan tetapi para nabi dan para rasul itu selaku alat peraga syariat mencontohkan seperti ini adalah perkara yang makruh. Dan percontohan itu khusus yang dilakukan oleh para nabi itu tujuannya adalah untuk menetapkan syariat. Nah, sehingga sekalipun secara zahir kita melihat para nabi ini misalnya pernah melakukan perkara yang makruh, karena itu dalam konteks penetapan syariat, maka itu justru bernilai wajib atau minimal sunnah untuk para nabi dan para rasul. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka lakukan itu sudah pasti adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, Nabi pernah sholat duhur atau riwayat yang lain sholat isya baru 2 rakaat kemudian salam. Padahal sebenarnya para nabi dan para rasul itu tidak mungkin lupa. Di sini juga ada keterangannya di kitab Tijanud Daruri. Di sini mengutip hadis yang ternyata setelah saya cek waktu itu pernah saya kirim juga di grup berdasarkan aplikasi ya, aplikasinya dorar.net itu. Ada Al-Mausu'atul Hadisiyah di situ. Saya tidak tahu itu bisa terjamin atau tidak penilaiannya. Cuman di situ penilaiannya hadisnya hadis yang doif atau maudhu ya, lupa saya. Seingat saya doif. Hadisnya berbunyi inni la ansa walakin unsa. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku itu tidak lupa. Tetapi Allah desain Nabi itu seolah-olah lupa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa mempraktekkan hal tersebut. Contoh, Nabi tadi misalnya sholat yang seharusnya 4 rakaat malah 2 rakaat. Itu sengaja Allah desain seperti itu. Sebenarnya para nabi tidak mungkin lupa. Cuman sengaja sekali lagi para rasul itu dibuat seolah-olah lupa seperti itu. Sehingga kita sebagai umatnya nih, kalau kita lupa, ini kan sangat biasa, sangat normal sekali, sangat manusiawi sekali. Kalau kita lupa, kita tahu bagaimana caranya karena sudah dipraktekkan langsung oleh Nabi. Demikian pula misalnya seperti Nabi Adam. Nabi Adam memakan buah khuldi, misalnya kemarin juga sudah kita bahas. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana caranya bertaubat setelah berbuat salah kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya hikmahnya itu seperti itu. Itu litasri, apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, konteksnya adalah untuk menetapkan satu syariat tertentu. Berbeda dengan kita, ketika kita melakukan perkara yang makruh ya auto makruh, melakukan perkara yang haram ya auto langsung jelas otomatis itu adalah perbuatan yang haram, kecuali tujuannya adalah lita'limin nas. Misalnya kita selaku santri tinggal di satu tempat yang seolah-olah kesannya orang yang minum sambil berdiri, misalnya minum sambil berdiri seolah-olah kesannya itu perkara yang haram.
ditegur sangat keras sekali seolah-olah melakukan perkara yang haram. Dan kita tahu orang-orang itu tidak tahu hukum asalnya seperti apa. Maka ya kita sebagai santri misalnya yang pernah baca kalau itu hukumnya makruh, sangat dianjurkan untuk mempraktekkan langsung supaya orang-orang tahu loh itu kok ustadznya misalnya itu kok santri katanya belajar agama lama kok minum sambil berdiri. Nah, lalu kita bisa jelaskan ini tujuannya agar orang-orang tahu bahwa minum seperti ini itu bukan haram hukumnya tetapi makruh. Tujuannya adalah lita'limin nas. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau tujuannya ya cuman iseng-iseng aja ya jatuhnya hukumnya ke makruh. Mungkin itu tambahan Ustaz Bayu. Tadi itu menjelaskan terkait dengan Nabi Adam sudah sedikit dulu. Tapi di situ terkait dengan Nabi Adam yang memakan buah yang ada di pohon khuldi. Iya. Khuldi itu kan istilahnya siapa? Setan itu. Jadi ada satu tafsir yang menjelaskan bahwa kata beliau itu menjelaskan begini, hati-hati dengan sebagian orang yang menjelaskan bahwa Tuhan itu memerintahkan secara batin kepada Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, tapi secara dohir melarang. Nah, siapa yang memberikan penjelasan tafsir seperti itu? Kata beliau adalah ada di kitab tafsir Sawi. Kata beliau itu. Penjelasan seperti ini kata beliau, la makna lahu, tidak ada maknanya. Karena bagaimana bisa perintah yang di situ juga ada larangan bersatu dalam satu kalimat. Gimana penjelasannya? Soalnya kan saya pernah ngutip itu kan juga tafsir Sawi itu. Iya. Gimana penjelasannya? Ini menarik. Begini, kata beliau, sebagaimana yang ada di tafsir Sawi, bahwa Allah itu memerintahkan secara batin, untuk memakan buah khuldi. Tapi secara dohir itu melarangnya. Nah, kemudian beliau memberikan komentar bahwa pemanaan seperti ini itu tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena bagaimana bisa ada perintah sekaligus juga larangan. Begitu kata beliau. Jadi beliau di situ menjelaskan bahwa keterangan seperti itu ada di tafsir Sawi. Ya. Entah itu memang pendapat beliau, penulis kitab tersebut, atau hanya sekedar mengutip. Kalau yang saya baca sih itu mengutip. Beliau mengutip. Iya. Ternyata ada pendapat yang mengatakan begitu. Argumennya seperti apa penjelasannya? Penjelasan apa itu? Tadi kan diperintah secara batin, artinya Nabi Adam diperintahkan secara spiritual gitulah ya kira-kira. Untuk memakan buah khuldi. Untuk memakan buah khuldi, tapi secara dohir dilarang. Wala taqrabu hadhihi sajarah misalnya gitu. Itu la makna lahu. Tidak ada maknanya. Apa alasannya itu? Karena tidak mungkin ada perintah dan larangan sekaligus terjadi. Tapi kan itu konteksnya berbeda kalau dikejar seperti itu misalnya. Konteksnya maksudnya? Dalam hal ini begini, dalam ruang privat tanda kutip yang itu adalah maksudnya secara batin, Nabi itu harus menjadi peraga. Kamu secara batin ya misalnya diperintahkan, kamu coba makan buah khuldi. Tujuannya adalah supaya nanti orang-orang yang mengikuti kamu biar tahu supaya kalau berbuat kesalahan tobatnya gimana. Misalnya. Kalau misalnya dikejar begitu gimana? Ya. Masalahnya itu ada di perintah. Masalahnya itu ada di perintahnya. Masa sesuatu yang sama Allah dilarang secara dohir, kemudian diperintahkan secara batin. Di satu sisi diperintah, tapi di sisi lain dilarang. Itu maksudnya. Ya, jadi makanya karena dua hal ini bertentangan, maka tidak mungkin hal itu terjadi. Itu jadi beliau menjelaskan secara singkat tidak panjang maksudnya. Oke. Sambil saya pikir-pikir nanti untuk bantahannya. Karena kan itu itu kan komentar yang singkat kan, jadi mungkin butuh argumen yang lebih panjang karena saya menganggap
awalnya itu tidak masalah. Iya, 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 iya. Saya menganggap awalnya itu masalah, tidak masalah. Jadi kalau memang itu masalah, kemukakan dulu argumennya atau dalilnya seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau memang terbukti bahwa itu adalah satu problem yang harus diluruskan, ya maka penyampaian yang pernah kita jelaskan seperti itu tidak perlu diambil. Jadinya kan seperti itu. Apalagi kita udah familiar dengan kisah pembelaan Nabi Adam ketika dikomplain Nabi Musa kan. Masa kau menyalahkan takdir ibaratnya. Iya. Berarti kan hal yang sah-sah saja Iya, sebenarnya. Nabi Musa protes Nabi Adam. Ya, kau nak nyalahkan takdir kayak. Nah, bahas ini kan. Berarti kan murni alat peraga yang sah-sah saja sebenarnya. Tapi gimana ya, tinggal membahaskannya lah. Oh, bahasa apa ini? Nah, lanjut. Tadi kita membahas tentang dalil daripada amanah. Dalil terjaganya para nabi dan rasul untuk tidak melakukan muharram dan makruh. Satu lagi Ustaz Bayu. Oh iya. Tadi kan di caption itu ada keterangan di awal bahwa seringkali ketika kita terjun di tengah-tengah masyarakat itu kisah-kisah para nabi ataupun para rasul itu bercampur dengan kisah-kisah yang sifatnya Israiliyah. Nah, sumbernya dari mana tidak jelas, mungkin bercampur dengan dongeng-dongeng, lalu dicampur dengan cerita-cerita lain yang berkesan, maksudnya itu ingin mengesankan sangat manusiawi, tapi justru malah melanggar prinsip-prinsip kerasulan itu sendiri. Maka ketika kita sudah membuktikan nanti para rasul itu wajib memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah dengan dalil-dalil yang akan kita jelaskan ini, maka kita sudah memiliki satu kaidah yang dasar, dan itu kaidah paten bahwa para nabi dan para rasul itu harus memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, sehingga kalau ada cerita-cerita yang berkembang di masyarakat yang bertabrakan, berseberangan dengan empat sifat ini, maka satu tawarannya adalah perlu ditafsirkan sehingga tidak melanggar dari empat prinsip ini. Atau yang kedua, kalau memang misalnya bisa kita telisik riwayatnya betul atau tidak, itu lebih nyaman. Jadi bisa kita tolak ataupun bisa kita terima. Kalaupun diterima nanti bisa ditafsirkan supaya tidak menyimpang dari empat prinsip ini. Sekalipun kadang di Singkawang lah ya, ada beberapa orang juga udah masuk Islam gara-gara baca kitab-kitab kisah Nabi yang semacam itu. Gitu. Oh begitu ya. Cuman kan tidak serta-merta ini menjadi pembelaan itu boleh menyebarkan kisah-kisah semacam itu. Bukan tafsir Sawi, tapi Hasyiah Sawi alat. Iya, iya. Ibul Hajar min qawli ba'din nas inna ada makana makmuran batinan bil aqli min asyajarah man hiya dhahiran kama fi Hasyiah Sawi alat tarbiyah. Ada kalam la mana lahu kaifa yastami'ul amr wan nahi fi syai'in wahid. Itu aja ya penjelasannya ya. Sangat menjiwai sekali ya ketika menyebutkan makna lahunya itu. Oh iya, Ada makna lahu. Ya, amanah terjaga dari muharram atau makruh. Berarti tidak khianah. Para nabi dan para rasul juga di sini disebutkan di kitab Tijanud Daruri, terjaga dari perbuatan haram dan juga makruh itu bahkan supaya semalu-malu bulan nubuah. Tercakup juga para nabi dan para rasul itu terjaga dari sifat-sifat dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang makruh, justru sebelum mendapatkan nubuah. Artinya dari kecil, lahir, sehingga ketika ada sebagian orang dulu yang sempat viral itu, ada anggapan bahwa Nabi Muhammad pernah dolan, katanya. Bahwa jadakan dolan, ada yang begitu dulu. Ada yang gitu. Ya, lalu dianggap bahwa Nabi Muhammad dulu katanya pernah dalam keadaan dolan dan sesat katanya. Itu salah besar. Karena para nabi, para rasul itu wajib memiliki sifat amanah, yang itu artinya bahkan sejak sebelum adanya nubuah mereka sudah terjaga. Ya, sebagaimana yang biasa dikaji di sirah-sirah nabawiyah. Lanjut barangkali Ustaz Bayu. Berarti udah ya ini dalil daripada amanah, lanjut ke dalil tabligh. Wa ma dalilu tabligh? Tabligh. Ini ada yang menarik juga. Ya, fali annahum laukatamu, andai kata mereka itu para nabi dan rasul menyimpan
lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Maka niscaya kita juga bakal diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Sekalipun di sini ada di hasiahnya la'ala shawab wala yasih an nu'mar bikatmil ilmi. Wala yasihu an naktumal ilma. Sekarang wala yasih an naktumal ilma. Maka tidak betul an naktumal ilma li'anna katimahu mal'un. Karena menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu itu masuk dalam kategori hadis yang melaknat para katimul ilm. Fata'ayyana annahum lam yaktumu. Maka sudah barang tentu, sudah barang pasti bahwasannya para nabi dan rasul itu tidaklah mungkin mengkatam ilm. Fasabatalahu tabligh. Kalau memang toh mereka tidak mungkin menyembunyikan ilmu, maka pasti mereka menyampaikan apa yang telah diwahyukan pada mereka. Kenapa? Tidak ada keterangan. Hadis sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nabiyyan illa hasanal wajhi, hasanal sauti, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan." Nabi itu yang jelek enggak ada. Dan suaranya harus bagus. Menurut Ustaz Bayu. Lo kok gimana nih Ustaz Bayu, kok nyerang personal Ini ya? termasuk saya kan begitu. Untung suara saya bagus. Artinya kan dengan begini, dengan cerita Nabi Ayub itu kan, Hah? yang diceritakan kena koreng dan seterusnya itu kan Ayub kan? Ya betul kan ya? Kan Ayub kan ya? Yang kena koreng sampai diceritakan sedemikian Ya, parah. ya. Gitu. Maka gugurlah anggapan-anggapan seperti itu dengan hadis itu. Jadi para nabi itu harus rupawan ya. Terus bawa ganteng. Suaranya juga begitu ya. Misalnya ada orang ngaku saya Nabi, jelek tak mungkin. Ya, gimana ya? Gugur juga barangkali anggapan yang mengatakan bahwa Sokrates itu Nabi. Ya. Paham saya arahnya kemana? Ya kan memang ada pendapat sebagian yang mengatakan bahwa Sokrates itu Nabi. Tapi kan kalau dilihat ciri-cirinya, beliau itu apa ya? Kok dibilang jelek, tidak enak. Ya. Tapi walaupun itu saya masih bisa berusnudon. Jadi anggapan orang-orang penulis buku-buku filsafat itu kan bilangnya kan jelek kan. Boleh jadi yang dimaksud sebenarnya bukan jelek, tapi berpenampilan tidak formal. Iya. Betul. Jadi karena saya pernah baca juga tulisan di buku-buku filsafat seperti itu. Sebenarnya bukan jelek, tapi beliau itu berperilaku asketik, zuhud. Oh iya. Sokrates itu zuhud gitu. Mana-mana nyeker itu kan. Iya. Sering pasar. Kemudian penilaian orang-orang pada saat itu jelek. Mungkin. Iya. Boleh. Tafsir masih membela dikit. Salah satu bukti bahwa para nabi itu harus menyampaikan walaupun sebenarnya nabi itu tak enak. Ini di surah Al-Ahzab. Dulu ketawa dulu. Dulu saya ngedit konten kiai itu, guru saya. Ngedit kontennya ini tentang etika bertamu kepada ulama. Etika bertamu kepada ulama. Ya saya edit karena saya bagian tim medianya ya. Ya dulu editan itu ya hanya sekedar editan. Ya sudahlah ini konten upload selesai. Setelah pulang bukan berarti ulama ya bukan. Maksudnya ternyata kita merasakan juga ternyata ini yang dimaksud sama beliau itu. Jadi ini ada di surat Al-Ahzab ayat 53 menceritakan tentang ada sebagian sahabat itu yang bertamu ke rumahnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala mustanisina li hadis. Sampai disitulah kira-kira. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu memasuki rumahnya Nabi kecuali jika kamu itu diizinkan untuk makan. Dan juga jangan terlalu lama untuk menunggu makanannya. Ini sama sehari. Ini kapan yang mau masak? Ditunggu terus. Ini mana makanannya? Di mana makanannya? Tetapi kalau kamu diundang maka masuk
Dan jika kamu sudah selesai makan, maka keluarlah tanpa memperpanjang ucapan. Jadi poin yang diambil dari video guru saya waktu itu, ini kan Nabi kan, ceritanya cerita Nabi. Dalam konteks sekarang, pewarisnya para Nabi itu adalah para ulama. Jadi ketika kita sowan ke kiai misalnya, sowan kepada ulama, itu kalau keperluan sudah selesai, cepat pulang. Jadi bahasanya guru saya tuh, ada loh watak umat itu yang ngerepotin ulama. Dulu saya ngeditnya ketawa-ketawa aja. Ada loh watak umat itu yang ngerepotin ulama. Dikiranya ulama tuh nganggur gitu. Ulama tuh mau istirahat ya. Ulama tuh ya juga mau belajar, mau nyiapin materi buat besok, ada keperluan dengan istrinya atau dengan anaknya. Itu bertamu sampai jam 3. Nah, di sini kan Nabi itu yang PM itu ya. gimana? Di sini disebutkan bahwa Nabi itu yang mau negur itu tidak enak. Inna dzalikum kana yurdin nabi. Fa yastahi minkum. Wallaha la yastahi minal haq. Jadi Nabi itu yang mau negur tidak enak. Sungkan Nabi itu. Enggak enakan. Tapi Allah tidak malu untuk menyampaikan yang benar. Jadi Allah yang negur langsung akhirnya. Datanglah ayat ini. Sehingga sahabat waktu itu mendapatkan teguran. Itu pelajaran lah untuk kita bahwa Nabi itu harus tabligh gitu. Nabi kan tidak enak kan mau menyampaikan. Ini mau ngusir gimana ya, di tamu ya. Mau disampaikan tidak enak. Tapi ketika ayat itu turun, mau tidak mau Nabi tabligh, sampaikan. Boleh, ada ayat ya. Cepat pulang, ini ada ayat nih, kamu disuruh pulang. Akhirnya pulang lagi. Itu pelajaran untuk kita. Jadi ya tapi pantau-pantau misalnya kalau kita sowan ke kiai ya, kira-kira istirahatnya jam berapa. Kalau udah waktunya istirahat ya kita keperluan udah selesai cepat pulang juga. Jangan terlalu lama gitu ya. Etika bertamu ke ulama. Sepeduli itu ya Wahyu, sampai ke detail. Ya. Hah? Coba hidupkan lagi. Lanjut. Kemudian ya itu tabligh. Dan yang terakhir, wa amma dalilul fatonah. Adapun bukti bahwasanya Nabi dan Rasul itu wajib pasti sosok yang pintar. Ai al-hazik atau al-hizq. Itu cerdas lahum alaihi wassalatu wassalam fali annahum lawin tafan anhumul fatonah. Andai mereka itu tidak fatonah, tidak cerdas, lama qadaru ayyukimu hujjatan al-khosmi. Tentu mereka nggak bakal mampu tuh membuat argumen-argumen kepada para pengingkar dakwah mereka. Lakin iqamatul hujjat minhum alal khosmi dalla ala al-Quran. Namun faktanya, realitanya Al-Quran sudah membocorkan dan menjelaskan bahwasanya para nabi dan rasul itu terbukti loh sudah semampu itu untuk berargumen kepada para pengingkar. Figuri maudiin, nggak cuma di satu kasus tempat satu doang, tapi berbagai tempat gitu ya. Nggak cuma di satu ayat, bahkan berepisode-episode. Sudah banyak musuh-musuh yang kalah telak dalam segi argumen. Secerdas itu para nabi dan rasul. Wa iqamatul hujaji la takunu illa minal fatin. Dan mendirikan argumen, menciptakan argumen-argumen yang dapat mematahkan pengingkaran lawan, itu tidak akan terwujud kecuali dari sosok yang cerdas. Jadi kesimpulannya kalau Nabi kita cerdas dan beliau semua adalah panutan kita, berarti kita harus cerdas itu sebenarnya. Ya, umatnya tidak boleh bodoh. Bodohnya pakai bodoh ya, betul. Ada pertanyaan yang memungkinkan untuk diskusinya agak panjang dan harus mikir. Artinya harus cari teksnya dulu. Sehingga secara visual kalau untuk konten seperti ini kurang cocok, tapi nanti bisa kita diskusikan di luar. Tapi barangkali ada jawaban sekarang ya bisa diajukan. Ya, ini terkait dengan ini kan tadi kan harus fatonah. Fatonah ini apakah maksudnya hanya IQ-nya saja yang jenius atau juga punya kefasihan berbicara? Dalam hal ini kan sebenarnya fatonah itu tujuannya adalah untuk menyampaikan hujjah alal khosmi.
untuk menyamin di satu sisi beliau cerdas, di sisi lain juga bisa menyampaikan hujah, argumentasi, dalil-dalil mematahkan anggapan-anggapan musuhnya. Nanti musuhnya bilang seperti apa, kemudian akan dipatahkan seperti ini misalnya oleh para nabi. Kan berarti cerdas itu tidak hanya sekedar secara pikiran, tapi juga secara lisan. Secara lisan itu penyampaiannya retorikanya baik, kira-kira begitu. Tidak hanya cerdas, tapi juga retorikanya baik. Oke, itu kan sebenarnya Fatonah kan seperti itu. Tapi bagaimana dengan kasusnya Nabi Musa? Nah, kasusnya Nabi ini bisa kita diskusikan. Yang pastikan kalau kita sudah ditetapkan seperti ini bahwa para nabi itu harus memiliki sifat fatonah, yang mana fatonah include di dalamnya adalah retorika, kecerdasan untuk menyampaikan bahasa berkata-kata, maka seharusnya di sini Nabi Musa itu tidak perlu meminta kepada Tuhan, waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Meminta Nabi Harun saudaranya itu untuk menjadi wazirnya. Akhirnya dari situlah kemudian Nabi Harun dianggap menjadi seorang rasul juga. Yang menurut sebagian mufassirin, karena Nabi Musa pada saat itu tidak pede, karena waktu semasa kecilnya Nabi Musa itu pernah memilih untuk memakan bara api, sehingga katanya lisan beliau yang mulia itu menjadi agak apa bahasanya, cadel, agak kayaknya agak bermasalah juga kalau diartikan seperti itu. Nah, barangkali ada tawaran jawaban dari teman-teman terkait hal itu. Kalau memang para nabi dan para rasul itu harus fatonah, dalam hal ini cerdas tidak hanya secara pikiran tapi juga secara lisan, cara bicaranya itu baik, maka kenapa Nabi Musa dalam hal ini sampai meminta demikian, meminta saudaranya yang bernama Nabi Harun itu untuk menjadi seorang nabi juga untuk menghadapi Fir'aun pada saat itu. Ya, berarti sederhananya definisi fatonah yang valid, yang diakui oleh umum kebanyakan. Apakah harus selengkap itu sampai ke kefasihan berbicara? Nah, itu dulu penting tuh, atau definisi dulu. Tertolerir, karena mungkin fatonah cakupannya seperti apa. Karena kan banyak tadi kan definisi-definisi sinonimnya fatonah, hizik dan lain-lain, yang kadang memiliki makna-makna tertentu. Oh, fatonah misalkan khusus ini kan. Itu bisa dilontarkan dan dijadikan bahan pemikiran. Lanjut ditunggu. Sambil lanjut aja barangkali. Ya. Sambil lanjut saja. Soalnya ini kan tadi sudah saya bilang, ini pertanyaan yang harus kita cari teksnya sehingga tidak asal bicara. Sambil menunggu itu, sambil kita lanjut saja. Ya. Jadi fix ya, sudah disetujui bahwasanya Nabi dan Rasul itu pasti cerdas. Pasti cerdas. Mustahil Dan bisa, bodoh. Iya. Dan pasti bisa mematahkan argumennya musuh. Jelas itu. Nah, cuman terkait peristiwa Nabi Musa itu seperti apa jelasnya, kita cari lagi. Yang pasti itu harus menyesuaikan prinsip-prinsip ini. Tafsirnya harus seperti itu. Wa amma dalilu jawazi wuqu'il a'rad al-basyariyah bihim, adapun dalil boleh saja terjadi sesuatu yang biasa terjadi kepada manusia pada umumnya, fali annahum la yazalun yatarakkauna fil maratibil aliyah. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu ya meskipun mengalami hal yang sedemikian rupa, mereka itu pasti tetap masih tinggi martabat mereka. Wa wuqul amrad bihi masalan, misalkan terjadi sakit, cuman sakitnya harus dibatasi, jangan yang sedramatis mengeluarkan cacing dari luka terus dipasang lagi. Jadi ini sekedar sakit, sakit kepala, boleh lah ya, nggak hina-hina banget. Manusiawi. Hipertensi tipis-tipis, nggak olahraga. Bukul amrod bihi masalan ziyadatan fi maratibil aliyah wali ajli. Nah, ini juga selain dari sisi mereka itu nggak ngefek, nggak menghilangkan maratibul aliyah, latu adi lan nakes, juga wali ajli aitasalla bihim ghairuhum, selain nabi dan rasul pun biar bisa sah-sah saja mengalami hal sedemikian rupa, lebih khususnya waya rifal akil,
Orang yang berakal sehat biar tahu bahwasanya anak dunia laisat dar jaza li ahbabih. Bahwasanya dunia itu bukan tempat balasan untuk para pecinta dunia, gitu ya. Idlau kanat darul jaza. Andai kata dunia itu adalah tempatnya pembalasan, tempatnya finalnya banget, li ahbabihi lima asobahum syai' min takaduratiha sallallahu alaihi wasallam wa ala rasim al-azam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajmain. Yo, canggih ya. Seolah masih terus ternyata udah titik. Mulai Sampai min takabburatiha sampai di situ ya. Habis itu selawat lalu masuk ke bahasan terakhir. Iz law kanat dar jaza li ahbabihi lama asobahum syai' min takaduratiha sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya deh. Andai kata dunia itu adalah tempat pembalasan final untuk para pecinta dunianya, lama asobahum syai' min takaduratiha. Maka tentu tidak bakal merasakan apa yang dirasakan berupa kesulitan-kesulitan yang ada tersebut. Jadi harus selalu bahagia. Dan ternyata yang kita rasakan nggak selalu bahagia. Kan seperti itu. Ya. Berarti bukan final, hanya tempat persinggahan. Sekali lagi berarti ketika para nabi dan para rasul itu dimungkinkan memiliki sifat al-aradul basyariyah, sifat-sifat manusiawi, hal itu justru sebenarnya sekali lagi agar kita jadikan role model. Oh, ketika nabi misalnya sedang sakit, ketika sedang bersedih, itu apa sih yang harus kita lakukan, kira-kira begitu ya. Karena sudah ada contohnya. Kalau para nabi itu tidak mencontohkan, kita bingung jadinya harus seperti apa. Nah, sedangkan kalau nabi itu sudah mencontohkan, nah kita kan jadi enak. Oh, begini loh nabi dulu ketika sedang sakit misalnya. Sehingga ketika kita sakit bisa meneladani nabi seperti itu, sehingga mendapatkan tambahan tambahan pahala dari sakitnya. Dan itu hanya bisa ditangkap bagi orang yang akil. Tadi kan disebutkan wa ya'rifa al-aqilu anna dunya laisa darul jaza li ahbabi. Dan juga ada hadis yang bunyinya itu dunia darul bala, la darul jaza. Pakai ba ya. Darul bala bukan darul dunia darul bala ya. Dunia ini adalah tempatnya bala, tempatnya ujian-ujian, bukan tempat pembalasan. Sehingga ketika di dunia ini kita merasakan sedih, merasakan galau atau penderitaan lainnya, itu sebenarnya sangat normal sekali, karena itu memang kriteria dunia seperti itu. Selagi dunia ini masih ada, sejauh itu pula rasa sedih, penderitaan itu masih ada. Kalau mau balasan-balasannya nanti di akhirat, karena akhiratlah tempat balasan-balasan. Seandainya para nabi, para rasul itu tidak pernah sakit, selalu merasakan kesenangan sebagai balasan, ya berarti itu menunjukkan dunia ini adalah tempat balasan. Buktinya para nabi, para rasul itu pernah merasakan penderitaan, pernah sakit juga. Itu menunjukkan dunia ini memang darul bala, bukan darul jaza ya nabi. Selain sakit fisik, Nabi juga pernah sakit hati ya. Sakit hati. Nah, kayak hadis yang barusan saya baca di kajian masjid, itu ada cerita di mana Nabi kadang berlaku cool, kadang beliau juga pernah marah ketika berdebat-debat dengan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ini kan ketika sering kali mendengar Nabi menyembelih kambing, itu sering mengatakan, oh ini untuk berikan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Dikit-dikit Sayyidah Khadijah. Bahkan teman-teman Sayyidah Khadijah ketika Sayyidah Khadijah sudah meninggal pun masih diperlakukan dengan baik untuk mengharumkan nama Sayyidah Khadijah. Pernah seketika Sayyidah Aisyah tuhu membuat Nabi marah gitu. Tapi ada reaksi Nabi yang kadang ikutan marah, tapi yang kali ini beliau nggak marah. Malah Nabi berucap inni ruziktu hubbaha. Jadi aku dianugerahkan mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi tolong dimaklumi ya. Jadi itu manusiawi banget lah ya. Iya. Kadang kalau diomelin istri, kadang kita ikut marah juga. Kadang ambil ketawa-ketawa aja. Ini model coolnya. Model marahnya yaitu ketika Sayyidah Siti Aisyah ini agak sedikit mengejek Sayyidah Khadijah. Wahai Rasulullah,
sesungguhnya wanita tua itu sudah tergantikan dengan wanita muda ini. Jadi berat. lumayan puitis, cuman reaksi Nabi ternyata nggak selalu cool. Jadi ada mode beliau itu memerah dan ya nggak main tangan. Cuman berarti hal yang semacam ini menghalalkan untuk para pria yang mungkin modenya hobi memaklumi terus, itu boleh juga sesekali memunculkan mode Sunnahnya begitu ya. kemarahannya, iya. Dan hanya bisa dilakukan oleh Karena terkadang seperti ini. oh ya gimana gitu. Mau menyerah. Enggak mau belok situ. Kadang ada tipikal yang saking penyayangnya untuk menyakiti hati wanita sedikit pun dia tidak mau. Nah, jadi harus sesekali peduli. dimaklumi gitu ya. Sesekali dimarahin juga gitu ya. Iya. Itu Nabi itu Legal, seperti itu ya? Oh, gue banget. legal syar'an. Gue banget. Ya, se-word itu ya. Dan itu enggak apa yang menghilangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas ya, jadi ketika para nabi itu memiliki sifat-sifat manusiawi, justru itu tujuannya untuk mengangkat derajat para nabi. Bayangkan loh, ketika para nabi itu bisa sakit, justru ini kan seorang nabi sakit, tapi masih bisa terus ibadah. Ini kan sangat luar biasa sekali, dan itu sebenarnya yang harus kita tiru. Bayangkan, seandainya para nabi tidak pernah sakit, tidak pernah sedih misalnya. Lalu Nabi bilang, kalau kamu sakit, sabar. Kalau kamu sedang ditimpa musibah, jangan sedih. Nabi sendiri misalnya tidak pernah sedih, tidak pernah sakit. Gimana umatnya kan pasti ngomel-ngomel. Ini Nabi enak, kamu memang tidak pernah sedih. Kamu enak, memang tidak pernah sakit. Kan akan ngomel seperti itu. Justru ketika Nabi memerintahkan kalau sakit sabar, ditimpa musibah jangan sedih. Itu karena Nabi lah orang yang paling merasakan rasa sedih seperti apa. Sakit itu seperti apa. Ya, ini ini ada contohnya dari Nabi. Ini materi tauhid ya. Berarti ketika mengkaji sirah-sirah nabawiyah harus ada selipan-selipan tauhidnya juga secara memang seperti garam yang tersedia di setiap masakan. Iya, Tauhid. ya, si paling tauhid. Aduh. Ya, tapi Nah, itu sampai di situ aja Ustaz Bayu. Jadi berikutnya kita mulai dari fa'lam annahu yajibu al-imanu bi anna nabiyana. Belum, tapi ini wa'ala roisihim gimana itu maksudnya? Hah? Kok ujuk-ujuk ada wa'ala roisihim? Mana? Barusan dulu. Oh, lanjutan. Kita tidak boleh apa? Berarti masih lanjutnya ya? Iya. Lama asobahum syai' min takaduratiha. Wa'ala roisihim ya masih lanjut. Sampai wa'ali baitiha ajma'in titik waqtamat itu ya. Berarti sampai waqtamat. Tadi kan sampai min takaduratiha. Itu kan titik sebenarnya. Belum. Min takaduratiha sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Wa'ala roisihim azam. Saya kira ini kan sebagai apa ya, semacam penutup pembahasan para nabi nih. Wajib sudah, misalnya sudah, jaizah sudah, semua dalil-dalilnya juga sudah. Kemudian ditutup dengan sholawat pembahasan ini. Sallallahu alaihi wasallam ala roisihimul a'dham Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Gini, ini semacam gaya bahasa. Wa'ala roisihim itu biasanya muncul ketika kata-kata sebelumnya itu umum. Ya kan? Min takaduratiha sallallahu alaihi wasallam ini kan secara umum nabi dan rasul. Ya. Wa'ala roisihim. Jadi dijelaskan lagi. Dan untuk pentolan paling utamanya siapa itu? Nah, itu Sayyidina Muhammad SAW. Ini pengkhususannya. Iya, maksud saya kan tadi bacanya sampai mintakan burutiha. Titik, saya bacanya sampai di situ. Titik. Kemudian ditutup sallallahu alaihi wasallam itu wasallama, dan juga wa ala roisihimul a'dham Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ahli baitihi ajmain. Titik. Nah, yang mendistraknya adalah bentuk penulisan sallallahu alaihi wasallam ini bersimbol. Di situ pakai apa? Simbol. Enggak. Tapi koma sih di sini bukan titik. Tapi saya kok lebih anaknya ke titik. Ini enggak ada ke titik koma. Iya, sekuning itu ya. Aromen ya. Atau Toha Surabaya. Lima asobahum syekh.
Wa qatamat al-khamsuna aqidatan bi adillati syarifah. Nadzkur laka syai'an mimma yad'i itu juga bisa bayu sampai Oh ya. allati adillatu hasil. Wa qatamat al-khamsun akidatan bi adillatiha asyarifah. Jadi udah sempurna dari 49 tadi ditambah 1 untuk dalil jawaz. Dengan dalil-dalilnya yang sangat-sangat mulia. Wal nazkur laka syai'an. Nah, ini barulah berlanjut ke pembahasan berikutnya insyaallah di pekan depan tentang mimma yajibu i'tiqaduhu, masih tentang apa yang wajib untuk kita i'tikadi, untuk kita yakini, minal umur allati adillatuha sam'iyah. Dari dalil-dalil yang hanya bisa didapatkan secara sam'i. Jadi murni wahyuis apa bahasanya? Ya, eskatologis itu. Jadi nantikan pembahasannya di pekan depan insyaallah dengan sosok pakar dunia langit, yaitu Syekh Abdullah, bukan bin Bas ya. Halo. Jadi ini sudah tuntas 50 akidah ya, dari 20 sifat wajib Allah, kemudian mustahilnya, lalu sifat jaiznya Allah 1, lalu 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat wajib mustahilnya, lalu sifat jaiznya Rasul 1. Totalnya ada 50 dan sudah kita bahas semua. Sampai di malam ini ada 34 episode. 34 episode. Dan kalau disingkat dengan satu kata yang jami'ah, yaitu dengan syahadatain. Gitu ya? Ya betul. Ya, betul. Ada tambahan lagi Ustaz dari kitab ini barangkali? La ilaha illallah. Nah, gitu ya. Iya. Yang lain Muhammadur Rasulullah. kalau tidak ada, kita lanjut diskusi yang tadi, kita cari ibaratnya. Dan kita tutup dulu streamingnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nggak sampai sejam ya, sesingkat itu. Tapi insya Allah, Oh, enggak masalah. mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita Amin. di saat banyak yang meninggal di usia yang tidak estetik sebenarnya. Ada yang 62/11, belum sampai 63. Ada yang 50 pas, ibaratnya masih ngarep 63, ini 50 udah berhenti. Dan ada juga yang masih muda baru nikah, anak sekian, ini meninggal. Jadi ini kok horor-horor ya. Jadi serandom itu malaikat Israel menjemput pasiennya. Tapi mudah-mudahan amal dan maghfirah Allah senantiasa kita husnuzoni, dengan bertawasul kepada husnuzon kepada Allah inilah yang menjadikan kita sedikit lebih tenang untuk menjalani kehidupan. Dan tapi tetap di sisi lain tetap khawatir dan memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa istiqomah dan seraya husnul khotimah. Kita akhiri dengan ucapan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.